Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu pembahasan kita masih pada bab al-khauf, bab tentang keharusan untuk memiliki rasa takut. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ancaman-ancamannya, takut kepada siksaannya, begitu pula takut kepada nerakanya. Nah, kita akan bacakan hadis yang ke-410 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja." Yang artinya barang siapa yang takut, maka dia akan berjalan di malam hari. Maksudnya dia akan bersegera dalam beramal. Jadi kalau dia ada rasa takut kepada Allah, takut terhadap ancamannya, takut terhadap siksaannya, maka dia akan bersegera untuk beramal. Dia takut jangan-jangan malaikat maut akan menjemput dia, maka itu akan menjadikan dia adlaj. Adlaj itu berjalan di awal malam, bersegera untuk beribadah, bersegera untuk beramal saleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adlaja balaghal manzila." Dan barang siapa yang bersegera untuk beramal,
ya tidak menunda-nunda amal soleh, niscaya dia akan sampai pada tujuannya. Kemudian kata beliau, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah yang mahal itu adalah syurga. Ya. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Maka yang pertama, yanbaghi al-ihtimamu bit-tha'ah wal mubadaratu ila al-khalas min al-ma'siyah. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita itu bersegera untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Ini kalau kita mau selamat, ya jangan kita menunda-nunda amal soleh. Segera. Orang yang takut seperti itu, orang yang ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bersegera. Ya, ibarat sebagai gambaran, orang takut ketinggalan pesawat misalnya, takut ketinggalan kereta api misalnya, dia akan segera untuk datang, dia akan sung-sung datangnya supaya jangan sampai terlambat, jangan sampai terlewat begitu. Nah, begitu pula ini gambarannya. Orang kalau ada rasa takut kepada Allah, takut kepada ancaman-ancamannya, maka dia akan segera untuk mengerjakan amal soleh. Dia tidak akan menunda-nundanya, karena dia khawatir, ya bisa jadi kalau nunda-nunda, karena nggak sempat mengerjakannya, keburu dijemput malaikat maut. Dan bahaya kita saksikan orang seperti itu. Ya, menunda-nunda untuk beramal soleh, nunda-nunda untuk taubat, sekalinya ya mati belum sempat bertaubat, mati dalam keadaan belum sempat kembali kepada Allah, mati dalam keadaan bergelimang dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung dari kondisi seperti itu. Ya, maka dalam hadis-hadis yang lainnya banyak perintah untuk kita bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk mengerjakan amal soleh, ketika memerintahkan kita untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan kata-kata bersegera, berlari, berlomba-lomba. Selalu seperti itu. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Yang artinya bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah bilang apa? Sabiqu, bersegera. Betul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Larilah kalian menuju Allah. Lari, bersegera berarti. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, maka Allah tutup dalam ayat yang lainnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk hal-hal seperti itu untuk amal soleh, untuk negeri akhirat, hendaknya mereka berlomba-lomba. Nah, lihat. Jadi dalam Al-Quran selalu dalam urusan akhirat,
dalam urusan amal soleh, kita disuruh bersegera, berlomba-lomba, berlari. Ya, jangan ditunda-tunda. Beda kalau dalam perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi giliran untuk mencari rizki, untuk cari makan, kita disuruh berjalan, tidak disuruh berlari, tidak disuruh berlomba-lomba. Seperti itu bahasanya Al-Quranul Karim, menunjukkan kepada kita ya bahwasanya dalam perkara akhirat, dalam perkara amal soleh, hendaknya kita bersegera dan tidak menunda-nunda. Oleh sebab itu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya seperti kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersegera dalam hadis-hadis yang lainnya. Seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi, yang malamnya seperti siangnya. Rasulullah SAW menyuruh kita segera. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Yang artinya kalau Anda sedang berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beramal. Artinya apa? Yang kita bisa kerjakan di sore hari, kerjakan di sore hari. Ya, jangan kena-kena nanti. Pada akhirnya nggak sempat. Seperti ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita. Ya, maka sekali lagi dalam perkara akhirat, dalam perkara amal soleh, bersegera untuk mengerjakannya. Ya, terlebih kita mungkin yang sudah berumur di atas ya 40, 50, 60 tahun, bersegera untuk beramal. Ya, sudah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita menunda-nunda amal soleh, apalagi menunda-nunda taubat. Ya, apalagi menunda-nunda taubat. Maka sebagaimana kita disuruh untuk bersegera dalam amal soleh, begitu pula kita segera meninggalkan maksiat-maksiat. Ya. Jadi maksiat pun juga segera kita tinggalkan. Jangan ya mengatakan kenah kalau umur 70 baru taubat, kalau umur 80 baru taubat. Lah siapa yang jamin kita bisa sampai umur itu? Sampai esok hari pun nggak ada yang jamin kita bisa masih hidup. Ya, Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Wa ma tudri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang dia akan lakukan di esok hari. Sebagaimana tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita hendaknya bersegera dalam beramal soleh, begitu pula segera kita tinggalkan maksiat-maksiat. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dalam hadis ini. Ya. Dan para jamaah yang Allah muliakan, salah satu kunci yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini supaya kita bisa bersegera dalam beramal adalah dengan menghadirkan rasa takut pada diri kita. Takut kepada Allah, takut kepada ancaman-ancamannya,
itulah yang akan menjadi motor penggerak kita, yang akan memotivasi kita untuk bersegera dalam mengerjakan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua, faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya man ghafala 'anit taubah lam yaqif 'ala haqiqatihi wala akhiratihi fanarahu munqati'an fi bayda'il ma'siyah wal hirah wal khudlan. Jadi orang yang lalai dari taubat, ya, dan dia pun lalai dari akhiratnya, dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada rasa takutnya terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanarahu munqati'an fi bayda'il ma'siyah. Biasanya orang-orang seperti ini kita akan lihat dia itu bergelimang di atas dosa dan maksiat, wal hirah wal khudlan, dan berada di atas kebingungan dan kehinaan. Ya, nah seperti inilah ya kondisi orang yang enggan untuk bertaubat, yang enggan untuk beramal untuk akhiratnya. Hari-harinya dia isi dengan bagaimana memperbanyak harta bendanya, bagaimana ya menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Dia seorang seperti ini akan hina di hadapan Allah. Ya, sebelum dia juga akan hina di hadapan manusia, akan kebingungan. Ya, akan selalu bergelimang dalam dosa dan maksiat karena dia lupa kepada Allah. Dia lupa terhadap akhiratnya. Ya, padahal ya para jamaah yang ulun muliakan, kita sama-sama mengetahui bahwasanya perbandingan dunia dengan akhirat itu, ya, Rasulullah SAW ibaratkan seperti orang yang mencelupkan telunjuknya ke laut, kemudian diangkat telunjuknya. Nah, air yang nempel di telunjuknya itulah dia dunia. Sedangkan air yang ada di lautan, di samudra yang luas, itulah akhirat. Seperti itu Rasulullah SAW mengibaratkan, ya mad dunya fil akhirah illa mithlu, kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dengan akhirat seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan telunjuknya di lautan. Fal yanzur bima yarji, hendaknya dia melihat ya air yang nempel di telunjuknya itu, itulah dia dunia. Sedangkan air yang ada di lautan, samudra yang luas, itulah dia akhirat. Ya, maka orang yang berakal pastinya akan lebih mendahulukan yang air yang ada di samudra yang luas daripada air yang nempel di telunjuknya itu. Akan lebih mengedepankan yang abadi daripada yang sementara. Ya, memang orang kalau cari dunia itu biasanya nggak dapat. Ya, kalaupun dapat biasanya sedikit. Kalaupun banyak pastinya tidak apa? Tidak kekal. Karena kan kita sementara di dunia. Beda dengan orang yang nyari akhirat. Orang kalau nyari akhirat itu pasti dapat. Dan dapatnya banyak. Dan yang banyak itu kekal selama-lamanya. Nah, itu perbandingan orang nyari dunia dengan nyari akhirat. Ya. Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk bersegera, berlomba-lomba,
ya demi kemakmuran akhirat kita. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita lupa dengan dunia kita 100%, enggak juga. Ya, Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah janjikan untuk kalian dari negeri akhirat, tapi jangan juga lupa bagian kalian dari dunia, gitu. Ya, di dunia juga kita cari. Cuman jangan sampai kemudian saking sibuknya kita mencari dunia, mencari rezeki, menjadikan kita lupa terhadap Sang Pemberi rezeki. Ya, kadang ada orang padahal jualannya kecil-kecilan, jualannya dekat masjid lagi. Dengar azan, melihat orang mondar-mandir ke masjid, sama sekali nggak terketuk hatinya untuk datang ke masjid. Ya, sama sekali. Bahkan sampai orang selesai sholat, bahkan sampai habis waktu sholat. Ya, sebegitu besarnya dunia pada diri, sehingga untuk sholat pun dia lupakan. Na'udzubillah. Ya, kondisi seperti itu. Maka dikatakan oleh sebagian para asatid atau sebagian para ulama, ya, orang itu kaitan dengan dunia, ya, ada 3 kondisi atau ada 4 kondisi. Ada orang yang dia bahagia di dunia dan akhirat. Ya, ada orang yang bahagia dalam tanda kutip di dunia tapi sengsara di akhirat. Ini yang kedua. Kemudian ada orang yang ketiga, di dunia dia sengsara dalam tanda kutip, tapi di akhirat dia bahagia. Kemudian yang keempat, ada orang sengsara dunia akhirat. Ya, nah kita yang mana ini? Pertama, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia Allah kasih dia harta benda yang melimpah ruah, tapi itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk sedekah, amal soleh, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi harta yang dikasih itu digunakan sebagai jembatan untuk negeri akhirat. Sehingga di dunia dia bahagia, di akhirat pun dia bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Bahagia dalam artian dikasih harta benda yang banyak. Ya. Tapi justru harta benda itu dia gunakan untuk bermaksiat. Dia gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bisikan hawa nafsunya selalu dia ikuti, bermaksiat ini, maksiat itu. Karena dia punya banyak duit. Dia pergi ke negara kafir di sini, maksiat di sana, pindah ke negara ini, maksiat di sana. Mungkin dia merasa bahagia, tapi di akhirat dia akan sengsara selama-lamanya. Tipe yang kedua. Yang ketiga, ada orang di dunia, ya, dia miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia bersabar. Dia sudah berusaha, tapi memang seperti itu yang Allah takdirkan untuknya. Maka dia bersabar. Ya, dan dia terus berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh. Nah, orang ini mungkin di dunia dia miskin, ya mungkin dia dari sisi harta dianggap orang sengsara, tapi di akhirat dia akan bahagia. Yang parah, ini yang keempat nih. Sudah sengsara di dunia, lebih sengsara lagi di akhirat. Ya, jangan sampai kita kayak gitu. Ya, maaf kata, sudah di dunia misalnya tinggalnya di kolong jembatan. Ya, udah itu ya kondisinya sangat memprihatinkan. Ditambah lagi nggak sholat, ya nggak pernah mau beribadah, sehingga di dunia sudah sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Na'udzubillah. Ya.
Maka hati-hati kita di sini. Itu. Jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita bersegera berlomba-lomba ya untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, yajibul iktsar minal badli wal infaq linailil jannah. Jadi kewajiban kita itu untuk berusaha memperbanyak khususnya infak, sedekah, ya, atau amal soleh secara umum, perbanyak apa yang bisa kita lakukan. Ya, untuk apa? Linailil jannah, untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga itu mahal. Ya, tidak bisa kita dapatkan dengan nyantai-nyantai, dengan berleha-leha, ya, dengan pilih yang nyaman-nyaman. Gak bisa. Harus dengan perjuangan. Untuk mendapatkan surga itu harus dengan pengorbanan, harus dengan usaha, karena surga itu mahal, kata Nabi. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi untuk bisa meraihnya harus dengan pengorbanan. Habis kita nyantai-nyantai. Ya, makanya lihat Rasulullah SAW dan para sahabat bagaimana ibadahnya mereka, terkhusus Nabi kita. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Ya, seandainya beliau ada dosa sudah diampuni oleh Allah, tapi ibadah beliau itu luar biasa. Sampai-sampai istri beliau Aisyah kasihan melihat Nabi SAW lamanya beliau itu sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah SAW, Anda ibadahnya kayak gini sampai seperti ini ya Rasulullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni Anda. Seandainya ada dosa Anda dulu, sekarang akan datang sudah Allah ampuni. Seandainya ada. Tapi Anda ibadahnya seperti ini. Sampai bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri." Apa kata Nabi SAW? "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku ini bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya, Rasulullah. Ya, begitu pula para sahabat. Lah kita, ya, kita nggak ada jaminan surga, nggak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita. Udah itu kita nyantai-nyantai aja di dunia ini. Ya, sholat pun ya kadang malas-malesan. Ya, sholat sunnah ya sering kita tinggalkan. Padahal Nabi tadi itu sholat sunnah itu. Saking lamanya beliau berdiri sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Nah itu. Ya, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk bisa meraih surga itu harus dengan pengorbanan. Tidak hanya dengan angan-angan, tidak hanya dengan harapan saja, enggak. Harus dengan pengorbanan usaha. Kayak dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang jenius, orang yang pintar dari umatku adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, selalu berbenah diri, selalu berusaha memperbaiki diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus berusaha untuk kebaikannya setelah mati. Terus berusaha untuk kebaikannya di akhirat, beramal soleh dan seterusnya. Sebaliknya kata Nabi SAW, wal ajiz,
orang yang lemah, orang yang dungu dari umatku, manittaba'a nafsahu hawaha, itu orang yang terus ngikuti hawa nafsunya. Dibisiki ngerjakan maksiat ini kerjakan, maksiat itu kerjakan, selalu diperturuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian dia berangan-angan mendapatkan ini, mendapatkan itu, dapat surga, enggak ada usahanya, maksiat jalan terus. Nah, ini orang yang ajiz, kata Nabi, orang lemah, orang yang pandir. Ya, jadi harus dengan usaha kalau hendak surga itu. Ya, tidak bisa kita nyantai-nyantai. Nah, itu dia beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 410 ini. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, hadis ke-411. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan auratan ghurla. Yang artinya, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufah. Hufatan itu artinya tidak pakai sendal, nyeker semua. Auratan, dalam keadaan telanjang semua. Sehelai benang pun enggak ada di badan kita. Yang enggak ada di badan kita. Ghurla, ini bagi kita yang laki-laki, dibangkitkan dalam keadaan belum disunat. Ini kembali seperti kita baru lahir. Itu kondisi manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ya, tidak pakai sendal, nyeker, kemudian bertelanjang, ya, tidak pakai baju sama sekali. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan masih belum disunat. Kemudian qultu, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau begitu ya Rasulullah, berarti orang-orang nanti saling lihat. Ya wajar lah Aisyah berpikir seperti itu. Kalau kita dibangkitkan dalam seperti itu ya Rasulullah, berarti nanti saling ngelihat. Yang lagi ngelihat orang perempuan, begitu pula sebaliknya. Apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dzalik. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ya, ngerinya, ya, kondisi di padang mahsyar itu, dahsyatnya, ya, kondisi di padang mahsyar itu menjadikan orang lupa terhadap itu semua. Enggak mikir syahwat, enggak mikir pada aurat sudah orang di padang mahsyar itu. Jadi kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Kondisi manusia, ya, urusan manusia, perkara manusia di padang mahsyar itu akan melupakan dia dengan urusan itu, urusan syahwat dan seterusnya. Enggak peduli sudah. Ya. Nah, ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, bayanun li ahwali yaumil qiyamah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang ngerinya, dahsyatnya hari kiamat itu. Wa annal insan la yushghilu syai'un an hisabi wa amali. Dan manusia pada saat itu, ya, yang ada dalam benaknya itu adalah hanya
saya ini selamat atau enggak. Amalan saya di dunia cukup apa enggak untuk bisa mengantarkan saya ke surga. Ya, cukup apa tidak amal soleh saya untuk bisa menyelamatkan saya di akhirat ini. Hanya itu yang ada di otak manusia. Enggak mikir-mikir syahwat lagi. Walaupun semua bertelanjang di padang mahsyar itu. Enggak ada yang mikir ke sana. Ya, saking dahsyatnya, ngerinya hari itu. Bahkan dalam Al-Quran surah Abasa ayat 34 sampai 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Jadi di padang mahsyar itu Allah berfirman, pada hari itu di padang mahsyar di mana orang-orang itu akan lari dari saudaranya. Dia tahu ini saudara saya, tapi dia lari, nggak peduli. Wa ummi wa abi, bahkan dari ibu bapaknya, nggak peduli sama ibu bapaknya sudah. Ya, dia kenal ini ibu saya, ini bapak. Dia tahu, dia kenal, tapi nggak peduli. Wa sahibatihi wa bani, begitu pula dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Dia tahu ini anaknya, ini istri, tapi nggak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, jadi yang ada dalam benaknya itu, ya saya ini selamat atau enggak? Ya, apakah saya bisa selamat dalam prosesi hisab ini? Itu yang ada. Gak peduli dengan istri dan anak-anaknya, gak peduli dengan saudara, bahkan ibu bapaknya gak peduli. Ya. Nah, kecuali nanti kalau sudah ditetapkan selamat, masuk surga, baru di sana dia cari keluarganya, dia cari saudaranya, dia cari ibu bapaknya untuk dikasih syafaat dan seterusnya. Nanti kalau sudah masuk surga, sudah ditetapkan sebagai orang yang selamat. Tapi kalau di padang mahsyar ini orang nggak peduli siapapun. Ya, sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi mikirkan syahwat dan semacam. Nah, jadi ini sekali lagi ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita tentang dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Maka persiapkan diri kita. Perjalanan kita itu masih panjang. Kita ini masih berada pada pertengahan dari perjalanan panjang kita sebagai anak manusia. Kita baru melewati dua alam. Ya, alam ruh, kemudian alam janin. Sekarang kita sedang berada di alam yang ketiga, dan ini tengah-tengah. Nah, setelah alam dunia ini, dan alam dunia ini penentu selamat atau tidaknya kita pada dua alam berikutnya. Apa dua alam berikutnya? Alam barzakh, alam kubur. Ya, baru kemudian alam akhirat. Nah, amalan kita, perbuatan kita di dunia ini itu yang menentukan kita di kuburan nanti senang atau tidak, dapat nikmat atau dapat azab di kuburan. Nah, di kuburan orang itu sudah disiksa. Kalau dianya ahli maksiat, kalau dianya ingkar, kufur kepada Allah. Tapi kalau dianya orang soleh, orang taat, di kuburan dia akan mendapatkan nikmat. Ya. Setelah alam kubur, masuk kita ke alam berikutnya, dibangkitkan di padang mahsyar. Di sana kemudian kita akan dihisab, diperhitungkan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Tidak ada yang kececer sedikit pun. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan omongan kita, ucapan kita, tulisan-tulisan kita di media sosial, apa yang kita share semuanya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.
Ya, maka persiapkan diri kita. Nah itu. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bayanu halin nas yaumal qiyamah wa annahum yakununa uratan rijalan wa nisaan. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi manusia. Ya, kondisi manusia di padang mahsyar nanti, di mana ya kita semua tidak telanjang dan seterusnya, tidak bersendal, bahkan dalam keadaan belum disunat. Ya, tapi sekali lagi orang tidak akan memerdulikan aurat, memerdulikan syahwat, tidak ada. Ya, karena semua memikirkan dia selamat atau tidak. Ya, di akhirat. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita syiddatu haya'in nisa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa pemalunya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disebutkan kepada Aisyah hadis ini, ya beliau takut, beliau khawatir gitu. Ya, malu nanti, apa enggak kita enggak malu begitu. Ini menunjukkan wanita-wanita di zaman Nabi SAW adalah sangat pemalu. Ya, takut auratnya itu tersingkap. Ya. Fahadhihi Aisyatu tattaribu hayaan indama tasma'u anna al-khalqa yusharuna uratan rijalan wa nisaan. Maka ini Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau ketakutan dan begitu khawatir, ya, tatkala nanti kemudian dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Fatahsha an yanzura ba'duhum ila ba'd, maka dia khawatir nanti auratnya akan dilihat oleh orang lain. Ya, itu. Wa hadhil mar'atu sauda allati kanat tusra wa tatakashaf. Contoh lain dari bagaimana pemalunya wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Itu kisah seorang wanita, sahabat wanita yang berkulit hitam. Ya, sahabat wanita ini dia punya penyakit ayan, penyakit epilepsi. Kalau sudah datang itu kayak orang kejang-kejang, nggak sadarkan diri itu. Nah, beliau ini datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Dan ketika saya sedang tertimpa penyakit itu, lagi kambuh. Ketika lagi kambuh penyakit saya, ya, saya nggak sadarkan diri sehingga kadang aurat saya tersingkap ya Rasulullah. Maka kata wanita ini, doakan supaya saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW memberikan dua pilihan. Kata Nabi SAW, kalau engkau ingin, ya, kalau engkau hendak, saya akan doakan, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tapi kalau engkau berkehendak lain, engkau bersabar saja, dan engkau akan mendapatkan syurga. Maka wanita ini milih apa? Milih sabar. Kata wanita itu, saya lebih memilih sabar ya Rasulullah. Ya, sabar dengan penyakit saya ini. Cuman kata wanita itu, saya itu kalau sedang kambuh, aurat saya terlihat. Maka doakan saya Rasulullah SAW supaya kalau sedang kambuh penyakit saya itu, aurat saya tidak tersingkap. Jadi nggak apa-apa, saya terus mengalami penyakit ini nggak apa-apa. Tapi tolong doakan satu ya Rasulullah, jangan sampai aurat saya tersingkap. Subhanallah. Ya. Padahal kan kalau seandainya tersingkap, namanya nggak sengaja, namanya nggak sadar, berdosa apa enggak? Nggak dosa. Tapi lihat bagaimana
dia pemalunya, ya, apa namanya, wanita ini takut terlihat. Nah, ini juga yang dialami oleh Aisyah ketika dikabarkan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Aisyah malu gitu, kayak apa nantinya, seperti apa terus kita, ya, menunjukkan betapa pemalunya para sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW. Jangan sampai aurat mereka itu tersingkap, terlihat oleh orang-orang yang bukan, apa namanya, yang tidak berhak melihatnya, begitu. Ya, nah, sedangkan wanita di zaman kita ini, kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah berikan taufik, ya, banyak sudah hilang urat malunya. Ya, apalagi di zaman TikTok seperti sekarang ini, ya, dia sendiri yang nampakkan dirinya dengan pakaian-pakaian yang, ya, udah itu joget-joget dan semacamnya, ditonton oleh ribuan manusia. Bahkan dia merasa bangga, untuk mempertontonkan auratnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.